Buku, tidak bisa didapatkan. Oke, kita beli daging selanjutnya. Kita perlu membeli banyak daging dan kemudian garami atau asapi untuk membuatnya bisa bertahan lebih lama. Setelah membeli beberapa sayuran dan buah-buahan, ibu masuk ke pasar lebih dalam. Tampaknya stan yang menjual daging lebih dekat ke dinding. Kenapa kita membeli banyak daging? Kita harus bersiap untuk musim dingin, bukan? Ini akhir musim gugur, jadi semua peternakan menyembelih sebagian besar hewan mereka dan meninggalkan cukup untuk bertahan hidup di musim dingin. Di musim ini lebih banyak daging yang dijual daripada di musim lain setiap tahunnya. Plus, hewan cenderung menambah berat badan untuk persiapan hibernasi. Jadi daging yang lezat dan berlemak jauh lebih mudah didapati di musim ini. Apakah itu berarti pasar tidak akan buka selama musim dingin? Bukankah itu sudah jelas? Nyaris tidak ada tanaman yang bisa kau tanam di musim dingin. Saljunya juga mengerikan, jadi hampir tidak ada pasar yang diadakan selama musim dingin. Sudah jelas sekarang, tetapi aku tidak memikirkan hal itu sama sekali. Bahkan di Jepang, pada masa sebelum rumah kaca menjadi populer, buah-buahan dan sayuran bersifat musiman dan akan menghilang dari rak-rak toko sampai mereka dikembalikan lagi ke pasar nanti. Di zaman sebelum freezer dan lemari es ada, yang memungkinkan kita untuk menyimpan makanan dalam keadaan segar, orang-orang harus membuat makanan yang tidak mudah busuk di rumah mereka sendiri. Jadi pada dasarnya, di dunia ini, sudah wajar untuk membeli makanan dan mengawetkannya. Sejujurnya, aku rasa aku sama sekali tidak dapat membantu dengan semua hal itu. Aku sangat senang aku bisa bereinkarnasi sebagai seorang gadis kecil yang tidak akan dimarahi karena tidak membantu di sekitar rumah. Itu bau. Semakin dekat kita ke tempat daging semakin menyengat udara busuk. Aku harus memegang hidungku untuk menahannya, tetapi ibu terus berjalan ke depan tanpa mengedipkan mata. Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Bau itu sangat busuk bahkan menutup hidungku tidak cukup. Bau itu menyelinap melalui mulutku dan aku tidak dapat menahannya sehingga air mata keluar dari mataku, namun ibu tidak tampak terganggu sama sekali oleh bau itu. Apakah daging selalu berbau seburuk ini? GGH, aku punya firasat buruk tentang ini. Kami sampai di tempat daging. Potongan-potongan daging dan ham tergantung di bagian atas, ditambah bangkai binatang yang kulitnya terkelupas. Di dalam stan itu ada binatang mati menggantung terkait, kehabisan darah, dan di bawahnya ada kelinci bermata lebar dan seekor burung. Higiah. Aku mungkin pernah melihat foto-foto hewan yang dikuliti sebelumnya, tetapi semua daging yang pernah aku lihat dalam kehidupan nyata selalu sudah disiapkan dalam potongan-potongan dan dimasukkan ke dalam bungkusan. Tempat daging di dunia ini terlalu mengejutkan bagi aku. Bulu kuduku merinding dan air mata menetes dari mataku. Aku ingin menutup mata dan melupakan semuanya, tetapi mataku tetap terbuka, seolah-olah aku lupa cara menutupnya. Main. Ibu sedikit mengguncang tubuhku dan memukul pantatku. Tapi sedetik kemudian, aku melihat seekor babi yang memekik ketakutan ketika seorang tukang daging bersiap untuk menyembelihnya. Kerumunan orang yang menyeringai mengelilinginya, menunggu saat kematiannya. Aku menjerit kecil dan, tepat sebelum babi itu disembelih, aku pingsan di punggung ibuku. Sesuatu mengalir ke mulutku. Itu adalah cairan yang berbau alkohol hingga aku ingin muntah. Aku tidak ingin meminumnya, dan cairan itu masuk ke tenggorokanku. Batuk keras, aku terbangun sambil berkedip cepat. Batuk, geh, uhuk-uhuk, apakah itu alkohol? Siapa di dunia ini yang akan memberi alkohol kepada anak kecil yang tidak bersalah seperti itu? Apa yang akan kalian lakukan jika aku keracunan alkohol akut? Aku membuka mataku lebar-lebar dan melihat ibuku, memegang sesuatu yang tampak seperti botol anggur. Main, kamu sudah bangun. Untunglah. Stimulan benar-benar bekerja. Batuk. Bu. Dia memelukku dengan ekspresi sangat lega di wajahnya, jadi aku tidak bisa mengatakannya dengan keras, tetapi biarkan aku untuk mengoceh di dalam hatiku. Walaupun itu stimulan atau bukan, mengapa kau memberi alkohol sekuat itu pada seorang anak kecil? Dan maksudku,
Seorang gadis kecil yang lemah yang selalu sakit dan baru saja pulih dari demam buruk yang hampir membunuhnya. Oke, main. Sekarang kamu sudah bangun, ayo beli daging. Buh. Aku menggelengkan kepalaku karena insting. Apa yang baru saja aku lihat sudah tertanam di dalam otakku. Itu sangat mengerikan sehingga aku mungkin akan mengalami mimpi buruk, dan hanya memikirkannya saja sudah membuatku merinding. Aku tidak pernah ingin pergi ke sana lagi. Aku masih merasa tidak enak badan. Bisakah aku tinggal di sini? Kau bisa pergi sendiri, Bu. Apa? Tapi, ibu mengerutkan alisnya. Aku melihat sekeliling dan memutuskan untuk meminta bantuan pada wanita yang lebih tua yang berdiri di belakang kami. Aku harus pergi ke tempat lain sebelum ibu menyeretku pergi. Nyonya, bisakah aku tinggal di sini sebentar? Aku akan diam dan tidak akan mengganggumu. Kamu benar-benar gadis kecil yang sopan, bukan? Ibumu membeli alkohol dariku, jadi aku tidak keberatan. Nona, teruskan dan selesaikan belanjaanmu. Kau tidak ingin memaksa anakmu yang sakit dan membuatnya pingsan lagi, bukan? Si wanita penjual alkohol, yang tampaknya menjual ibu, stimulan, itu terkekeh pada dirinya sendiri dan dengan lapang hati menerima permintaanku. Pria paruh baya yang sepertinya pemilik stan gadai berlari dan menatapku dengan simpatik dan memberi isyarat. Kamu bisa beristirahat di belakang stanku. Tidak ada yang akan menculikmu di sana. Aku pergi ke belakang stannya dan duduk di tanah tanpa ragu-ragu. Alkohol kuat tadi mengguncang tubuhku. Akan berbahaya bagiku untuk berjalan-jalan dalam kondisi seperti ini. Aku akan segera kembali. Main, jangan pergi kemana-mana, oke? Ketika ibu bergegas untuk menyelesaikan belanjaannya, aku tetap duduk dan dengan menatap barang dagangan dari dua stan. Ini rupanya musim di mana dia mendapat pengiriman anggur buah baru, jadi pelanggan demi pelanggan berjalan untuk membeli barel kecil darinya. Di sisi lain, tidak banyak orang yang berhenti di stan gadai. Aku ingin tahu apa yang digadaikan orang di dunia ini. Aku melihat barang-barang di sekitarku dan aku tidak tahu apa fungsi dari setengah barang-barang yang ada. Aku menunjuk barang-barang yang berjejer di depanku dan bertanya kepada pria tua itu. Tuan, apa ini ya? Kamu belum pernah menggunakannya sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang Anda gunakan saat menenun kain. Dan ini jebakan yang digunakan untuk berburu. Pria tua itu tampak agak bosan dengan kurangnya pelanggan, jadi dia memberiku penjelasan untuk semua barang yang aku tunjuk. Hampir semua yang dianggap normal untuk kehidupan sehari-hari di kota ini adalah sesuatu yang tidak aku kenali. Bahkan ketika mencari di dalam ingatan Main, aku menemukan bahwa dia juga tidak mengenalnya, mungkin karena kurangnya minat. Aku melihat produknya, dan mengeluarkan gumaman kagum pada berbagai fungsi mereka, dan akhirnya mencapai sudut standnya, di mana aku menemukan setumpuk kertas tebal dan berat terikat erat, seperti buku. Ikatan itu dibuat dengan mahir, dengan ukiran-ukiran emas yang menempel di setiap sudut penutup. Tingginya sekitar 40 cm dan tampak persis seperti sesuatu yang akan kulihat di kotak kaca di perpustakaan yang dulu kukunjungi. Buku. Tunggu, bukankah itu sebuah buku? Saat aku menyadari kertas-kertas yang terikat itu sebenarnya sebuah buku, dunia di sekitarku menyala merah muda. Hatiku menjadi cerah dan aku merasa seolah-olah awan gelap yang mengelilingiku selama berhari-hari akhirnya tersapu. Tuan, apa ini? Apa itu? Oh, itu buku. Iya. Aku akhirnya menemukan satu. Ini buku. Ini hanya satu, tetapi ada di sini. Di tengah keputusasaanku tentang apakah ada buku atau tidak di dunia ini, aku akhirnya menemukan satu. Aku melihat kertas yang diikat sambil gemetaran karena emosi. Itu adalah buku yang cukup besar dan tampak berat yang penuh dengan dekorasi. Aku tidak akan bisa membawanya dengan tanganku yang lemah dan sakit-sakitan. Plus, buku itu jelas terlihat mahal, dan aku tahu pasti ibuku tidak akan membelinya tidak peduli seberapa keras aku memohon. Tetapi jika buku itu ada, itu berarti pasti akan ada buku yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dibawa. Aku berputar dan mulai menginterogasi pria tua itu dengan putus asa. Tuan, apakah Anda tahu di mana mereka menjual buku? Apa, seperti di toko?
Tidak ada toko untuk buku. Pria tua itu menatapku, bingung dengan perkataanku. Kegembiraanku langsung anjlok. Kenapa ada buku? Bukankah ada toko yang menjualnya? Kamu harus menyalin setiap buku dengan tanganmu untuk mendapatkan yang baru. Mereka sangat mahal, tidak ada pasar untuk mereka. Bahkan buku itu hanyalah sesuatu yang seorang bangsawan gadai untuk membayar hutang, buku itu tidak untuk dijual. Sepertinya si bangsawan itu tidak akan membayar tepat waktu, dan meskipun aku akan mulai menjualnya segera, hanya bangsawan yang akan tertarik, aku yakin. Bangsawan sialan. Ini berarti aku bisa saja membaca buku jika aku bereinkarnasi sebagai bangsawan, bukan? Mengapa engkau menjadikan aku orang biasa, Tuhan? Aku merasakan sedikit kesal terhadap bangsawan. Mereka diberkati secara tidak adil untuk hidup dikelilingi oleh buku-buku sejak lahir. Apakah ini pertama kalinya kamu melihat buku, gadis kecil? Aku mengangguk berulang kali tanpa mengalihkan pandangan dari buku itu. Itu adalah pertama kalinya aku melihat buku di dunia ini. Dan karena hanya bangsawan yang bisa berurusan dengan buku, ditambah kurangnya toko buku, ini mungkin akan menjadi terakhir kalinya aku melihat buku. Jadi Tuan. Aku memiliki sebuah permintaan. Aku mengepalkan tanganku erat-erat dan, setelah berdiri tegak, segera berlutut di tanah. HRM. Apa ini tiba-tiba? Pria tua itu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut ketika aku berlutut di atas tangan dan lututku di depannya. Ini hal yang wajar yang perlu kau perlihatkan ketulusanmu saat mengajukan permintaan. Dan bentuk tertinggi dari ketulusan hati adalah kesedihan yang menyedihkan. Dengan kepalaku yang rendah, aku memberitahunya perasaanku yang sebenarnya. Aku tahu bahwa aku tidak mampu membeli buku ini, tapi tolong, setidaknya biarkan aku menyentuhnya. Aku ingin mengusap pipiku di buku itu. Aku ingin mengendus buku itu dan menghirup aroma tinta sebelum diambil dariku. Terlepas dari permintaanku yang penuh gairah, satu-satunya hal yang terjadi selanjutnya adalah kesunyian yang menyakitkan. Dia tidak membalasku. Aku dengan malu-malu mengangkat kepalaku sedikit demi sedikit dan melihat bahwa, untuk suatu alasan, pria tua itu memiliki ekspresi terkejut dan jijik di wajahnya, seolah-olah dia sedang memandangi seorang cabul yang tidak bisa dipercaya. Rasanya ketulusanku tidak sampai kepadanya. Aku tidak tahu apa yang merasukimu, tapi aku merasa aku seharusnya tidak membiarkanmu menyentuh buku itu. Tidak mungkin. Aku mencoba bertanya lagi, tetapi sebelum aku bisa, batas waktuku habis. Aku kembali. Ayo pergi. Aku hampir menangis setelah mendengar suara ibu. Ada sebuah buku yang sangat dekat, tetapi aku belum membacanya. Aku belum menyentuhnya. Aku bahkan belum mencium baunya. Ada apa, Apa dia melakukan sesuatu padamu? Tidak, dia tidak melakukan apa-apa. Aku buru-buru menggelengkan kepala setelah ibu tiba-tiba memelototi pria tua itu. Jika aku tidak menghapus kesalahpahaman ini dengan cepat, aku akan memberikan masalah pada pria baik yang telah melindungiku dari tukang daging dan mengajariku tentang buku. Kepalaku terasa aneh. Kau buat aku minum apa? Aku merasa aneh sejak bangun. Stimulannya mungkin terlalu banyak untukmu. Kau akan baik-baik saja jika minum air dan istirahat saat kita tiba di rumah. Ibu mengangguk pada dirinya sendiri, tetapi tampaknya dia tidak menyesal telah membuat anaknya meminum alkohol. Dia meraih tanganku dan menarikku untuk berjalan pulang. Aku memutar badanku mengarah kedua pemilik stan dan tersenyum cerah. Terima kasih telah mengizinkanku tinggal di sini. Akan buruk bagi kesehatan mentalku jika aku tidak berterima kasih kepada mereka. Menurut ingatan tidak lazim untuk tunduk di dunia ini, jadi aku hanya puas tersenyum dan melambaikan tangan. Senyum sangat penting untuk membuat interaksi dengan manusia berhasil. Mereka melihatku dengan senyum di wajah mereka juga, jadi pasti aku berhasil. Apakah kamu masih merasa buruk? Kami berbicara sedikit dalam perjalanan pulang, aku dan ibu kembali lagi. Aku melihat lagi sepanjang jalan, tetapi benar-benar tidak ada toko buku.
Aku berpikir bahwa aku akan meminta buku bergambar anak-anak dan perlahan-lahan belajar tulisan, tetapi hari itu berakhir tanpa aku mendapatkan apa-apa. Yang aku pelajari adalah di dunia ini tidak ada toko buku. Aku sekarang tinggal di kota dengan kastil dan gerbang batu yang megah, tetapi tidak memiliki sebuah toko buku. Karena lelaki itu mengatakan bahwa buku tidak benar-benar untuk dijual, mungkin saja kota ini tidak istimewa. Mungkin tidak ada toko buku di seluruh dunia. Ini mengerikan. Aku sangat menyukai buku sehingga aku bisa pergi berhari-hari tanpa makan selama aku bisa membaca, dan sekarang engkau menyuruhku menjalani hidup tanpa buku, Tuhan. Itu sangatlah kejam. Bahkan jika aku memberitahu orang tuaku bahwa aku ingin menjadi bangsawan untuk membaca buku, mereka hanya akan memperlakukanku seperti anak yang lucu dengan mimpi besar dan konyol. Aku tidak bisa memberitahu mereka bahwa aku tidak ingin dilahirkan dalam keluarga ini. Tetapi paling tidak, aku ingin dilahirkan dalam keluarga dengan kekayaan yang cukup, dengan begitu mungkin aku bisa mendapatkan buku. Keadaan keluargaku sangat buruk. Aku tahu aku tidak akan mendapatkan buku, tidak peduli seberapa keras aku menangis atau berapa banyak amarah yang aku keluarkan. Tanpa toko buku, aku tidak punya cara untuk mendapatkan buku. Dan apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa mendapatkannya? Nah, pilihan apa yang aku miliki selain membuatnya sendiri? Ketika keadaan menjadi sulit, yang sulit akan terjadi. Aku akan mendapatkan buku apapun yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan hidup ini mengalahkanku.